Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2020. Apakah semuanya hari ini sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipersiapkan untuk berdoa. Ya, cukup ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan terlebih dahulu untuk mempresensi. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Jadi semuanya sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan pemanasan agar otak kita kembali berkonsentrasi karena Ibu paham tadi kalian habis pelajaran olahraga. Nah, kita lakukan sedikit ice breaking agar pikiran dan otak lebih tertata sedikit agar siap juga menerima pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, kita mulai ya. Nanti Ibu akan memberikan petunjuk, yaitu ketika Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Ketika Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Nah, kalau Ibu bilang malam, kalian tepuk setengah, karena malam waktunya untuk beristirahat. Jadi setengah. Jadi ada suara tepuk tangan. Ada yang dipertanyakan? Paham semuanya ya? Nah, kita mulai. Sudah siap ya? Baik, kita mulai. Tepuk pagi. Sore, malam. Sore, siang, pagi, siang, malam. Nah, ada yang salah? Baik sekali, bagus sekali, sudah mulai berkonsentrasi. Kita ulangi 1 kali lagi ya. Tepuk sore, tepuk pagi, siang, sore, malam. Nah, ada yang salah 1. Ayo, harus bersemangat. Kita mulai sekali lagi. Nanti kalau masih ada yang salah, tugasnya hari ini nanti presentasi yang pertama. Kita mulai lagi ya. Tepuk siang, pagi, sore, sore, siang, pagi, pagi, siang, malam. Ya, kalian sudah pandai. Nah, Ibu kira kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, tujuannya hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur yang minggu kemarin sudah kita pelajari tentang apa itu teks prosedur, bagaimana cara membuat teks prosedur yang baik. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu memahami tentang pernyataan umum dari teks prosedur dan juga cara membuat tahapan-tahapan yang benar dalam teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita bersama-sama nantinya akan memahami bagaimana apa itu pernyataan umum, bagaimana menuliskan pernyataan umum dalam teks prosedur, dan juga bagaimana cara membuat tahapan yang benar ketika kita menyusun teks prosedur. Nah, kegiatan pembelajaran kita nanti kita akan membahas mengenai materi yang tadi sudah Ibu jelaskan sedikit, dan juga nanti ada pembahasan secara kelompok untuk nanti kemudian dipresentasikan, dan nanti akan sedikit ada tes tertulis kecil-kecilan untuk sebagai nilai Ibu kepada kalian. Nah, untuk teknik penilaian, yang pertama Ibu nanti akan mengambil nilai dari diskusi kalian, cara kerja kalian dalam kelompok. Yang kedua, bagaimana cara hasil kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang ketiga, nanti akan Ibu ambil nilai dari tes mandiri tertulis. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah sedikit belajar mengenai apa itu tes prosedur dan bagaimana tahapan-tahapan. Nah, tentunya kalian harus masih ingat tentang semua materi sudah Ibu ajarkan kemarin. Baik, Ibu akan memberikan sedikit kuis
berupa pertanyaan. Siapa nanti yang bisa menjawab, kalian angkat tangan. Dan jika jawaban kalian benar, Ibu akan memberi nilai tambahan untuk kalian tentunya yang bisa menjawab. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah masih ada yang ingat tentang apa itu teks prosedur? Angkat tangan. Iya, Alex, apa jawabannya? Baik, jawabannya sudah benar. Tapi masih ada yang belum lengkap. Apakah ada yang mau menambahkan? Ya, Cindy, silakan ditambahkan. Iya, benar sekali. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahapan untuk melakukan sesuatu, baik itu kegiatan ataupun membuat sesuatu yang disajikan. Tentunya tahapan-tahapan itu dilakukan secara berurutan, itu namanya teks prosedur. Baik ya, ada 2 siswa yang sudah mendapat nilai tambahan, yaitu Alex dan Cindy. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada 2 unsur pembangun dalam teks prosedur. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Rudi, apa coba? Benar sekali, ada 2 unsur pembangun dalam sebuah teks prosedur. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua yaitu tahapan-tahapan teks prosedur. Nah, baik anak-anak, Ibu bangga pada kalian karena kalian masih mengingat, paling tidak sedikit mengingat tentang materi kita yang sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar khususnya untuk memahami tentang unsur pembangun yang tadi sudah dijelaskan oleh Rudi, yaitu ada pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Kita mulai di pernyataan umum. Kita buka buku kalian pada halaman 34. Nah, Ibu mau salah satu siswa untuk membacakan. Ya, Lucy, silakan dibaca ya. Halaman 34. Mulai dari unsur pembangun, pernyataan umum, dan tahapan-tahapan. Yang lainnya memperhatikan dan menyimak ya. Ya, baik, terima kasih Lucy sudah mau membacakan untuk teman-teman semua. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam teks prosedur itu tentunya ada unsur pembangun untuk memperjelas dan membuat pembaca itu lebih memahami tentang sebuah teks prosedur. Nah, ada unsur pembangun ada 2, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Pernyataan umum yaitu bagian awal atau pembuka dalam teks prosedur, berisi tentang tujuan yang akan dicapai dalam teks prosedur dan juga berfungsi sebagai pengantar umum, gambaran secara umum yang akan menandai apa yang akan kita kerjakan atau kita lakukan. Biasanya pernyataan umum itu dibuat berparagraf. Sebelum adanya teks prosedur itu kan ada bahan atau material, kemudian langkah-langkah. Nah, di atasnya sebelum ada 2 itu, lebih baik itu diberi pernyataan umum agar lebih menarik. Di situ ada sebuah contohnya. Coba salah satu siswa laki-laki dibaca mana pernyataan umum dan coba dibacakan. Ya, Adi, yuk bacakan yuk. Yang keras ya, biar teman-temannya yang lain mendengarkan. Nah, itu anak-anak yang dinamakan sebuah pernyataan umum. Nah, bagaimana cara membuat pernyataan umum? Nanti kita akan pelajari bersama dan Ibu akan memberikan tugas dalam kelompok. Kemudian lanjut yang kedua, tahapan-tahapan sebuah teks prosedur. Sebuah teks prosedur itu pasti memiliki tahapan-tahapan atau dalam nama lain disebut dengan benar, langkah-langkah. Teks prosedur itu pasti memiliki langkah-langkah. Tujuannya apa diberikan langkah-langkah? Ya, pasti benar, sebuah teks prosedur itu menunjukkan sebuah
tahapan-tahapan yang akan kita lakukan atau bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya harus berisi tentang langkah-langkah agar kita mudah untuk melakukannya. Nah, 2 itu yang anak-anak yang disebut dengan unsur pembangun teks prosedur. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Ya, Ibu kira kalian semua sudah jelas ya. Ibu yakin kalian anak-anak yang pintar-pintar. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan lembar kerja dalam bentuk kelompok. Namun sebelumnya kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Di sini ada berapa siswa? 30. Nah, kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 6 anak. Ibu sebelumnya akan memilih ketua kelompok terlebih dahulu ya. Yang pertama, Alex, Lisa, Dodi. Yang kelompok 4, Buhar. Yang kelompok 5, Aldi. Itu ketua kelompok yang Ibu pilih. Nah, silakan kalian berhitung dari belakang. Tadi kan dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 6 orang. Kecuali yang Ibu sudah sebut sebagai ketua, kalian berhitung mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5. Mulai dari belakang. Yuk, mulai. Oke, selesai. Semua sudah mendapat kelompok ya. Nah, silakan yang tadi menyebutkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, silakan bergabung sesuai angka yang sudah tadi disebutkan. Itu adalah nama kelompok kalian. Silakan bergabung. Mencari tempat yang nyaman ya. Nah, baik. Ibu akan membagikan lembar kerja. Ibu minta tolong Adi untuk membagikan kepada teman-teman. Nah, semuanya sudah membaca ya. Di lembar kerja itu ada sebuah contoh teks prosedur. Tugas kalian dalam kelompok, kalian mengidentifikasi yang mana judulnya, yang mana pernyataan umumnya, yang mana tahapan-tahapannya yang sudah Ibu jelaskan di nomor 1. Yang nomor 2, kalian diminta untuk membuat teks prosedur dengan adanya pernyataan umum. Kira-kira kalian butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan? 30 menit? Cukup ya? Baik, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Waktunya tinggal 5 menit ya anak-anak. Baik, apakah ada yang belum selesai? Sudah selesai semua ya? Nah, kita setelah ini akan melakukan presentasi secara berkelompok urut. Apakah ada yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, nanti Ibu tunjuk. Ada tidak? Tidak ada? Baik, Ibu tunjuk ya. Yuk, kelompok 3 silakan maju terlebih dahulu. Baik, langsung dipresentasikan ya hasil kerja dari kelompoknya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasi. Luar biasa, kita beri tepuk tangan anak-anak. Hasil dari kelompok 3 itu tadi sudah bagus. Namun kita lihat apakah ada kelompok lain yang lebih bagus. Ibu akan menunjuk kelompok 5 untuk maju. Ayo kelompok 5 perwakilan maju.
Sudah siap? Silakan dipresentasikan. Ini juga luar biasa. Kita beri tepuk tangan anak-anak. Nah, Ibu kira kelompok yang lain jawabannya kurang lebih hampir sama. Ibu minta ketua untuk mengumpulkan hasil kerjanya, lembar jawaban dikumpulkan di meja Ibu ya. Ya, sekarang. Baik anak-anakku, hari ini tadi kita sudah belajar mengenai unsur-unsur pembangun dalam sebuah teks prosedur. Ada dua harus diingat-ingat dalam unsur pembangun teks prosedur, yaitu yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua yaitu tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang dimaksud dengan pernyataan umum yaitu apa tadi? Ya, benar. Bagian awal atau bagian pembuka dalam teks prosedur berisi tujuan yang fungsinya untuk pernyataan umum dan juga menandai apa yang akan kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk hasil penilaian pada hari ini sudah cukup baik. Anak-anak semuanya sudah cukup memahami. Namun masih ada beberapa yang harus kita evaluasi. Di antaranya yang pertama, masih ada penulisan pernyataan umum yang kurang berkaitan dengan tujuan yang dicapai dalam sebuah teks prosedur. Tapi itu tidak terlalu masalah, kita akan belajar lagi besok mengenai cara membuat pernyataan umum yang baik. Nah anak-anak, waktunya sudah hampir habis. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu akan memberi tugas pekerjaan rumah kepada kalian, yaitu kalian masing-masing anak mencari video sebuah teks prosedur atau langkah-langkah melakukan sesuatu di YouTube. Kemudian tulislah tentang mana pernyataan umumnya, mana bahan-bahan atau materialnya, dan juga mana tahapan-tahapannya. Tugas dikumpulkan minggu depan pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Tapi ingat anak-anak, satu anak hanya mencari satu video saja ya. Adakah yang dipertanyakan atau ada yang belum jelas? Baik, setelah ini kalian silahkan beristirahat untuk bersiap-siap nanti mengikuti pembelajaran sebelumnya. Ibu tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.